Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Amanda, NPM 210082601. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang berjudul Bipolar Disorder. Yang pertama-tama, eh, saya akan menjelaskan tentang adanya definisi dari bipolar ini. Yang pertama itu bipolar disorder ini merupakan adanya gangguan penyakit mental. Nah, penyakit mental ini yang cukup serius itu bisa ditandain dengan adanya episode depresi, kemudian hipomania ataupun mania, kemudian itu episode campuran dari keduanya, ataupun juga dengan pemulihan inter episode. Kemudian setelah itu dari bipolar disorder ini pada saat ini belum ada yang mengetahui tentang penyebabnya. Jadi etiologi dari bipolar ini tuh masih idiopatik sampai sekarang. Kemudian tetapi karena ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang adanya faktor-faktor yang dapat menyebabkan pencetus dari bipolar ini, seperti dari genetika, kemudian itu dari biologis, lingkungan seperti trauma maupun juga lainnya, dan juga ada dari psikologisnya itu sendiri. Kemudian, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang depresi, gejala dari episode depresi maupun juga manik. Yang pertama ada si Gecap. Nah, si Gecap itu inisialnya itu dia menjelaskan tentang dari perubahan dari tidur, jadwal tidur maupun juga dan yang lain-lainnya. Kemudian itu penurunan dari aktivitas, nah perasaannya itu guilty, cemas, dan juga penurunan dari energinya, kayak tidak ada energi, rasanya pun untuk melanjutkan hidup pun kurang bersemangat. Kemudian itu penurunan dari konsentrasi, penurunan nafsu makan, maupun juga psikomotor displacement maupun suicidal ideation. Nah, kemudian itu ada istilah lainnya seperti Dickfest. Nah, Dickfest ini sendiri adanya kayak orangnya itu mudah terdistract sesuatu. Kemudian itu dia menjadi lebih impulsif dan grandiosity. Dia kemudian itu pemikirannya itu dia kayak agak em, apa pemikirannya itu seperti flight of ideas kayak pemikirannya itu kadang agak di luar dari pemikiran-pemikiran orang yang sehat pada umumnya. Kemudian itu aktivitinya juga mengalami penurunan, kemudian itu tidurnya juga sedikit, dan pada orang yang bipolar itu biasanya berbicara lebih banyak, terutama pada episode madik ini. Kemudian itu ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik psikiaternya yang pertama itu diperiksa terlebih dahulu pemeriksaan umumnya. Kemudian itu biasanya itu dia hipoaktif dan tidak kooperatif. Kemudian itu kalau dalam bicaranya biasanya itu dia terhambat terutama pada fase-fase depresi atau berbicaranya itu sangat cepat. Nah, itu eh, biasa pada episode yang manik. Karena pada episode yang manik tuh biasanya dari pasiennya ini sendiri tuh kayak terlalu senang maupun juga ngomong aja kayak berbicara aja tuh. Biasanya tuh pada episode manik. Kemudian itu dari perilaku motorik ini sendiri ada agitasi ataupun juga hyperaktif terutama pada fase manik. Kemudian itu kalau kurang aktif itu pada fase depresi. Kalau moodnya itu depresif. Terutama pada fase depresif. Kalau misalkan dia yang euforik atau bersemangat, nah itu pada fase manik. Kemudian itu yang afeknya itu sesuai dengan mood. Kemudian itu ada pikiran. Pikiran itu kalau dari pikiran umumnya itu terkadang tidak fokus. Kemudian itu sedangkan pikiran dari khususnya itu dia wawasannya itu terganggu. Nah, ini ada kalau dari pikiran yang spesifik itu wahamnya itu biasanya tuh kadang bisa ditemukan terutama
pada fase-fase yang manik. Kemudian itu ada persepsi. Nah, terkadang terjadinya halusinasi, terutama pada bipolar yang berat. Kemudian itu ada orientasi. Orientasi ini seperti menunjukkan waktu dan juga tempat, lokasi di mana sekarang pemeriksaannya. Nah, itu dia biasanya terganggu. Nah, itu pada fase-fase yang ekstrim. Kemudian itu em, konsentrasinya juga terganggu, terutama pada fase depresi, ataupun juga sulit memusatkan perhatian itu pada fase yang manik. Daya ingatnya terganggu dalam jangka yang pendek maupun juga segera. Dari pengetahuan umumnya terganggu terutama saat fase depresi, pengetahuan abstraknya itu juga memiliki keterbatasan dalam situasi tertentu. Kemudian itu dari judgement itu dia buruk terutama pada fase manik. Nah, ini resiko pengambilan keputusan itu terkadang itu tidak bijaksana yang akan diambil oleh si pasiennya. Kemudian itu pengendalian impuls. Nah, ini dia merasa gelisah terutama pada fase yang manik ataupun juga kurangnya motivasi pada fase-fase yang depresi. Kemudian itu ada insight-nya itu terbatas em, pada fase yang manik dan juga kemudian ada klasifikasi menurut DSM-5. Ini dia ada di bipolar satu, ditandai dengan terjadinya satu ataupun lebih episode manik ataupun juga episode campuran. Kemudian itu biasanya diikuti dengan episode depresi mayor. Kemudian itu ada bipolar 2, ini salah satu ataupun lebih episode depresi mayor dan diikuti sedikitnya satu episode hipomanik. Kemudian itu ada siklotimik ditandai pada sedikit 2 tahun dari jumlah periode gejala manik yang tidak memenuhi kriteria. Kemudian ini perbedaan antara bipolar satu maupun bipolar 2, yang mana bipolar satu ini sendiri episodenya tuh ada manik, hipomanik ataupun campuran, kemudian itu depresi mayor, sedangkan kalau bipolar 2 itu hanya hipomanik dan juga depresi yang mayor. Kalau perbedaan dari gendernya itu bipolar satu perempuan sama laki-laki tuh gampang terkena. Kalau misalkan dari bipolar 2 lebih besar perempuan yang sering terkena bipolar dibandingkan laki-laki. Kemudian itu 60-70% episode maniknya itu dia setelah ataupun sesudah dari episode depresinya. Sedangkan kalau misalkan dari apa precipitation dari episodenya itu perubahan dari jadwal tidur, sleep deprivation. Kalau misalkan di bipolar 2 itu postpartum period. Kemudian itu saya akan menjelaskan juga tentang penata laksanaannya. Nah, penata laksanaannya biasanya itu diberikan sodium divalproat yaitu 250 gram sebanyak 3 kali 1. Kemudian itu bisa dikasih juga litium 300 miligram 1 kali 1. Dalam fase pengobatannya itu 3 sampai 8 minggu. Kemudian tuh fase continuation-nya itu 2 sampai 6 bulan. Sedangkan fase maintenance-nya itu 1 tahun. Kemudian di sini adalah referensi dari saya. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf jika bila ada salah-salah kata dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.